Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama menikmati teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang diambil di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-44. Namun kita akan membacanya hanya pada ayat yang ke-37 dan 38 saja. Demikianlah firman Tuhan, ayat yang ke-37, dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Ayat 38, "Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, air adalah sesuatu yang penting dan berharga bagi kehidupan manusia. Air digunakan untuk memasak makanan, mencuci pakaian, mandi membersihkan tubuh, bahkan minum untuk melegakan tubuh jasmani mereka, sehingga menjadi kebutuhan pokok yang diutamakan. Orang rela mencari air berkilo-kilo supaya dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka, sehingga keluarga dan orang terdekat merasa dipuaskan dan dilegakan dengan air tersebut. Ketika kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-44, Yesus mengumpamakan dirinya sebagai air yang melegakan jiwa, dan orang yang haus menggambarkan pribadi yang rindu akan kebenaran sehingga dapat dipuaskan. Ada 3 cara seseorang dapat menikmati air hidup ini. Yang pertama, haus dan meminum air hidup. Artinya, manusia yang kerohaniannya haus dan kering akan kebenaran, akan menerima kelegaan, sukacita, dan damai sejahtera ketika menerima Yesus sebagai Tuhan yang memberikan kasih yang begitu besar kepada manusia yang percaya. Kedua, menikmati air hidup artinya seseorang mau merasakan air tersebut dalam dirinya dengan menikmati kebaikan dan kepedulian Tuhan yang dinyatakan hari lepas hari di dalam setiap aspek kehidupannya. Dan yang ketiga, mengalir aliran air hidup. Kehidupan orang percaya akan dapat dinikmati oleh orang-orang lain, baik dalam perkataan, perbuatan, dan tindakan. Demikian dengan kehidupan kita. Ketika kita pernah melakukan dosa sebesar apapun dan sebanyak apapun, seperti perempuan Samaria, ketika datang kepada Tuhan, ia akan menerima keselamatan yang tidak ditawarkan oleh keyakinan yang lain. Ia menerima pembenaran di mana setiap dosa yang dilakukan telah diampuni oleh Tuhan, dan rela memberitakan kasih Yesus dengan membawa orang lain, yaitu saudaranya, datang kepada Tuhan, sehingga mengalami keselamatan, kebenaran, dan kepuasan rohani yang begitu luar biasa di dalam hidup mereka. Marilah kita menikmati air hidup, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga kehidupan kita boleh dipuaskan. Mari kita berdoa. Tuhan yang kami kasihi dan yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dapat menemukan air hidup di dalam diri Engkau. Ajarkan kami terus menikmati dan memuliakan nama-Mu, sehingga kehidupan kami boleh menjadi berkat bagi sesama. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.